Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda-beda. Kita juga bersyukur Tuhan telah menolong kita sepanjang minggu yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Nah adik-adik, mari kita mempersiapkan ibadah kita pada hari ini. Adik-adik boleh mencari tempat yang aman, yang baik. Teman adik-adik juga boleh duduk dengan tenang untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Mazmur nomor 136 ayat yang pertama. Berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang baik dan memiliki Allah yang setia yang terus membimbing kita, menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita menaikkan pujian bukan dengan kekuatanku. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita katakan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Adik-adik boleh bernyanyi di rumah masing-masing ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bernyanyi untuk Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Di waktu yang baik ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, juga Tuhan tolong kami. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali rasanya Irfalose bisa bertemu dengan kalian. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari Irfalose undang kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Allah Tritunggal, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba sebagai yang bukan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga berkati anak-anak ya Tuhan, berkati adik-adik sekalian yang akan mendengarkan mereka. Siapkan hati mereka sebagai lahan yang subur ya Tuhan, sehingga ketika firman ditaburkan, maka firman itu akan berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat Tuhan berupa firman-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kalian pasti tahu dong bahwa Grecia Poli dan juga pasangannya itu memenangkan Olimpiade Tokyo yang tahun 2020 untuk kategori ganda putri ya, dan mereka mendapatkan medali emas begitu. Nah, kalau kita melihat mendapatkan medali itu adalah suatu kebanggaan. Tapi di atas semuanya itu pasti mereka berjuang dengan sangat keras. Mereka harus melewati banyak sekali tantangan-tantangannya. Jadi ini adalah lawan-lawan mereka. Jadi Grecia Poli dan juga Rahayu itu mulai bertanding dari tanggal 24 Juli loh. Kemudian mereka bertanding lagi tanggal 26, tanggal 27, 29, 31, dan terakhir untuk finalnya adalah di tanggal 2 Agustus. Kalau kalian bayangkan, mereka itu setidaknya melawan 6 pasangan yang berbeda. Dan itu berat sekali. Ada di dalam pertandingan itu mereka harus menyelesaikannya dalam 2 set, bahkan ada yang sampai harus 3 set. Perjuangan yang begitu melelahkan. Tapi akhirnya mereka bisa menang. Nah, hari ini kita akan belajar juga loh, bahwa tantangan-tantangan itu gak cuma dialami oleh kamu, saya, dan juga peraih-peraih medali yang lainnya begitu, tapi juga dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah mengalami yang namanya tantangan berupa pencobaan. Dan kita akan belajar. Kita akan belajar 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan belajar pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Gitu ya. Oke, saya akan bacakan buat kalian. Kalian bisa mengikutinya dan kalian juga bisa melihat di dalam slide ini. Lukas 4 ayat 1 sampai 11. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke, adik-adik kalau kalian perhatikan di sini tuliskan kembali dari Sungai Yordan. Itu adalah setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Kemudian di ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apapun dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kemudian di ayat keempat, jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat yang ke-6, kata iblis kepadanya, segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Ayat 9, kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini dan ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Jadi kalau kita perhatikan adik-adik ke-11 ayat ini, maka kita akan melihat ada 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yaitu adalah pencobaan yang pertama itu adalah berupa makanan. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua dan ayat ketiga seperti itu ya. Itu dituliskan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dia dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Bayangin ya, kamu tidak makan selama 40 hari. Jadi sangat wajar kalau pada saat itu Tuhan Yesus itu mengalami yang namanya kelaparan. Karena memang dia selama 40 hari tidak makan dan juga tidak minum. Jadi sangat-sangat wajar kalau dia mengalami kelaparan. Dan di sini iblis mencobai Tuhan. Supaya apa? Mengubah batu menjadi roti. Nah, tetapi Yesus berhasil. Dia mengatakan apa? Manusia tidak hidup dari roti saja. Gitu ya. Kemudian, mungkin adik-adik berpikir, makanan kan hal yang sepele. Adik-adik jangan membuat jangan menyepelekan mengenai pencobaan mengenai makanan ini. Karena kalau manusia tidak makan, kemungkinan besar manusia bisa mengalami namanya kematian. Begitu. Jadi makanya sangat wajar sekali jikalau iblis mencobai Tuhan Yesus berupa makanan. Jadi tidak bisa juga dipungkiri begitu ya. Ketika banyak atau sulitnya mendapatkan makanan, maka orang jadi menghalalkan cara yang tidak sehat. Yaitu mungkin bisa saja berupa mencuri atau bahkan mencuri barang orang lain begitu, atau bahkan mengambil duit supaya bisa membeli makanan. Ketika kita lapar, sangat memungkinkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik begitu. Nah, kemudian pencobaan yang dialami oleh Yesus yang kedua itu adalah mengenai kekuasaan dan kemuliaan. Kita perhatikan di ayat ke-6 dan di ayat yang ke-7. Di ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan situ. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkannya kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Kemudian ayat ke-7, jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bagi manusia, kekuasaan dan kemuliaan sesuatu yang sangat menggiurkan. Siapa sih yang nggak pengen memiliki kekuasaan? Siapa sih yang nggak pengen dihargai? Siapa sih nggak ingin merasa hidupnya nyaman? Siapa sih nggak merasa hidupnya mewah? Sesuatu yang sangat menjanjikan sekali. Tapi lihat apa perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan engkau hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lagi-lagi Tuhan Yesus lolos daripada pencobaan yang kedua. Dan pencobaan yang ketiga, dan inilah pencobaan yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, itulah mengenai keangkuhan hidup. Kita perhatikan di ayat yang ke-9. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Adik-adik perhatikan, bagian yang ketiga, di sini Tuhan Yesus dicoba untuk menggunakan dia merupakan anak Allah. Yesus adalah anak Allah dan Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Di mana di sini iblis menantang bagaimana Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya, memerintahkan kekuasaannya untuk menyuruh malaikat supaya Tuhan Yesus ketika menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah, dia kakinya jangan sampai terantuk, jangan sampai dia kakinya lecet lah.
Adik-adik lihat betapa keangkuhan hidup itu diagungkan, betapa kesombongan itu diagungkan. Dan ini yang sedang dicobai. Dan manusia pertama jatuh ke dalam sini. Kenapa Irfan katakan jatuh ke dalam sini? Mereka makan buah pengetahuan yang dilarang oleh karena iblis mengatakan engkau akan sama seperti Allah. Engkau akan bisa hidup seperti Allah. Tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Keangkuhan hidup. Ketiga hal ini Tuhan Yesus dicobai dan lagi-lagi Tuhan Yesus lolos. Mungkin bagi teman-teman harus melihat dulu ya, bumbungan bait Allah itu apa begitu ya. Jadi bumbungan bait Allah itu adalah di ujungnya. Jadi ketika Irfan Losa coba untuk cari-cari begitu ya, bumbungan bait Allah yang dalam cerita ini itu kurang lebih tingginya adalah 50 meter. Dan kalau seandainya Tuhan Yesus ketika mencoba untuk menjatuhkan orang jatuh dari ketinggian 50 meter, udah pasti dong kemungkinan besarnya kan meninggal atau patah tulang dan segala macamnya begitu. Nah, di sini dia dicobai. Tuhan Yesus jatuh dari bawah, tiba-tiba malaikatnya langsung datang dari surga, kemudian langsung nolong Tuhan Yesus. Kayak kalau kalian melihat kayak nonton-nonton yang film Marvel itu tiba-tiba langsung terangkat begitu. Nah, adik-adik lihat ya, keangkuhan hidup yang sedang dicobakan, sedang diuji oleh iblis kepada Tuhan. Tapi Tuhan kita lolos begitu ya. Nah, muncullah pertanyaan buat kita. Apa sih relevansinya? Apa sih kaitannya cerita firman Tuhan ini buat hidup saya dan buat hidup adik-adik sekalian? Maka kita melihat ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka iblis akan terus menggoda kita untuk melawan Tuhan. Akan terus. Iblis itu paling nggak suka loh kalau kita itu hidup untuk taat sama Tuhan. Tuhan itu nggak suka kalau kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menuruti orang tua, anak-anak yang menjalankan kebenaran. Iblis nggak mau. Iblis mau yang sebaliknya. Iblis mau kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Dan iblis akan terus akan menggoda kita untuk mengikuti kemauannya. Kemudian yang menjadi poin kita adalah dari cerita ini kita meneladani Tuhan kita, Tuhan Yesus yang berhasil melawan godaan iblis. Maka muncul pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa lolos dari cobaan-cobaan yang mungkin akan kita alami? Maka kita belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kalian perhatikan, Tuhan Yesus selalu mengatakan, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Artinya apa? Salah satu pegangannya Tuhan Yesus untuk bisa berhasil dari godaan iblis adalah selalu hidup dan pegang kebenaran firman Tuhan. Maka caranya untuk kita bisa lolos dari setiap percobaan yang mungkin akan kita alami atau mungkin akan Tuhan berikan kepada kita, atau bahkan iblis mungkin akan cobakan buat kita, maka kita gunakan firman Tuhan. Kita gunakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah senjata kita. Senjata yang sangat powerful, senjata yang sangat hebat sekali. Dan kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita diuji seperti tadi, ketika kita lapar, tetapi kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, kemudian kita tahu bahwa walaupun saya lapar, saya tidak boleh melakukan tindakan yang tidak baik, maka kita bisa lolos. Ketika kita melihat teman-teman kita nongkrong begitu ya, kemudian kita lihat mereka mengeluarkan handphone mereka yang keluaran terbaru. Kemudian ketika kita ada di sekolah, kita lihat teman-teman kita menggunakan laptop yang terbaru, dan kita untuk tergoda. Kita memaksa orang tua kita untuk membelikan. Itu kan tidak baik. Kenapa? Karena mungkin saja orang tua kita memiliki kebutuhan yang lain. Jadi tidak ada kebutuhan untuk mengganti handphone kita yang baru. Nah, tindakan untuk menghidup mewah, kemudian kemewahan, kemuliaan, kalau kita tergoda untuk melakukan itu, maka sudah pasti itu yang menjadi keinginan daripada iblis. Nah, caranya apa? Kita terus ingatkan diri kita, harus ingatkan diri kita untuk hidup lebih sederhana, hidup apa adanya, sehingga kita akan kemungkinan besar akan jauh lebih tidak tergoda begitu. Kemudian terus ingatkan diri untuk terus baca firman Tuhan doa tiap hari. Maka kalau
Irfan Lose coba untuk flashback begitu ya. Irfan Lose sangat suka sekali satu lagu di sekolah minggu yang mengatakan adalah baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini benar sekali. Cara kita untuk bisa melawan godaan-godaan itu adalah kita mesti dekat, kita mesti hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka caranya gimana? Mesti baca, mesti doa, mesti baca, mesti doa. Makanya kalian ingat ya, maka ketika kita di dalam godaan-godaan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam godaan, maka berdoalah. Itu firman Tuhan. Maka berdoalah. Maka kita harus berdoa. Cuma ada dua hal yang kita lakukan. Kita pegang kebenaran firman Tuhan, kemudian kita berusaha untuk hidup di dalamnya. Oke? Maka ayat hafalan kita untuk dari cerita ini adalah, itu di dalam Lukas 4 ayat ke-12 adalah, Yesus menjawabnya katanya, ada firman Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini adalah ayat hafalannya. Silakan adik-adik bisa baca, bisa hafalkan, dan kalau bisa terus hidupi untuk ayat yang ini. Kemudian, pertanyaan refleksinya adalah, ketika mungkin adik-adik akan mengalami pencobaan atau menghadapi pencobaan, yang seringkali mungkin berkaitan dengan kebutuhan jasmani, seperti makanan begitu ya, minuman, kemudian kekuasaan atau gangguan hidup, bagaimana caranya adik-adik bisa lolos, begitu ya. Jadi itu adalah pertanyaan reflektifnya. Coba untuk dipikirkan dalam 1 minggu ini, ketika adik-adik mengalami percobaan, terkhususnya mengenai kebutuhan jasmani. Jadi contoh ya, contoh Irfan Lause deh. Irfan Lause itu ketika sudah sangat lapar, itu Irfan Lause punya tendensi atau kecenderungan untuk marah. Kenapa? Karena lapar. Nah, Irfan Lause terus ingatkan diri Irfan Lause, ketika Irfan Lause lagi lapar, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Irfan Lause mau, Irfan Lause harus menenangkan diri, jangan sampai marah. Tenangkan diri, doa, tenangkan diri, doa, supaya tidak sampai marah. Itu salah satu contoh yang terus Irfan Lause lakukan ketika Irfan Lause sedang lapar, sedang haus, dan banyak hal yang tidak sesuai dengan yang Irfan Lause mau, begitu, tidak sesuai, maka Irfan Lause terus ingatkan diri untuk tenang. Tenang, tarik nafas dalam-dalam, begitu ya, untuk berusaha untuk lebih tenang. Kemudian, kalau ada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Irfan Lause tidak memaksa kehendak. Itu Irfan Lause terus berusaha, begitu ya. Itu sering dari Irfan Lause. Nah, coba untuk refleksikan hidup kamu seperti apa. Coba kamu pikirkan, begitu ya. Coba kamu renungkan seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya, adik-adik, kebenaran firman Tuhan yang Irfan Lause bisa bagikan. Semoga kiranya adik-adik tetap sehat, jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya, dan silakan menikmati hari-harinya di dalam sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, bagaimana kami harus hidup untuk berusaha melawan setiap godaan yang sedang menghadapi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami ketika kami di dalam pencobaan, kami terus hidup, kami terus bersandar kepada firman Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba secara pribadi berdoa Tuhan kepada adik-adik di sini semua untuk terus menambahkan kekuatan kepada mereka dan terus mengingatkan mereka, menginsafkan mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka harus terus menggantungkan dirinya, terus membaca firman Tuhan sebagai pegangan mereka untuk bisa bertahan dari setiap pencobaan yang mungkin akan mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Hamba mau menyerahkan masa depan studi orang tua dan masa depan adik-adik ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.
Bye-bye adik-adik, sampai bertemu lagi. God bless you. Baik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Barcode sudah tersedia di layar, adik-adik boleh men-scan-nya dan mempersiapkan persembahan yang akan teman-teman berikan. Untuk lagu persembahan kita hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ya, kita bersyukur ibadah kita boleh berjalan dengan baik hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Jadi setelah ibadah ini teman-teman juga boleh mempersiapkan diri untuk menjalani setiap aktivitas dan menyerahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, kita naikkan syukur kita dengan nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa untuk persembahan kita dan kita juga berdoa untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Inilah persembahan kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik, semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan menjalani setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan biarlah kami dapat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk teman-teman kami, orang tua kami, kiranya Engkau juga memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi teman adik-adik boleh mempersiapkan diri juga untuk minggu depan untuk boleh beribadah kembali dengan kita di dalam platform YouTube. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.